warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Tamanrejo, yang kami hormati pula Bapak Komite SD Negeri 2 Tamanrejo, serta tidak lupa yang kami hormati teman-teman SD Negeri 2 Tamanrejo. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu dalam acara desiminasi program RTL PJOK 2024. Sebelum acara dimulai, ada baiknya saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, sambutan komite sekolah. Yang keempat, inti. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, Ibu Susilowati SPG MPG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 2 Tamanrejo Bapak Tarwandi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tamanrejo yang hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di SD Negeri 2 Tamanrejo dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Salawat dan salam semoga tersurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara asmiata dari Pak Mardina ya tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek Bucerna Bukan Cerdas Bersama. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik itu seharusnya harus mengembangkan potensi diri. Untuk apa? Tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Nah, di sini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Mardina yang telah memberikan contoh implementasi ini ya, aksi nyata di SD Negeri 2 Tamanrejo ini. Saya harapkan dengan adanya praktik baik ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Tamanrejo, juga bisa memberikan contoh bagi guru yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya praktik baik ini Pak Mardina juga lebih meningkatkan kompetensinya, kemudian menularkan kepada guru yang lain supaya guru yang lain juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Mardina. Ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang memberi semangat kepada Bapak Mardina. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah.
sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Komite SD Negeri 2 Tamanrejo, yaitu Bapak Tarwandi. Monggo Pak, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD 2 Tamanrejo beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang pada siang minggu kali ini mengundang saya untuk hadir di sekolahan. Juga mengucapkan terima kasih kami sebagai Komite SD 2 Tamanrejo menghimbau atau meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antara komite dan SD 2 Tamanrejo. Semoga SD 2 Tamanrejo bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Juga terima kasih kepada Bapak Majina yang telah mengikuti program PKG PJOK tahun 2024. Semoga atas prestasinya beliau menjadi contoh guru-guru yang lain dan meningkatkan pembelajaran atau kualitas pembelajaran di SD 2 Tamanrejo ini semakin meningkat. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Komite SD 2 Tamanrejo yang telah memberikan waktunya sebentar untuk menghadiri acara diseminasi program RTL PJOK 2024. Memasuki acara yang keempat, acara yang kita nantikan ya, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Mardina Hanas Sori Ariyanto. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, beliau Ibu Susilowati SPD MPD. Tidak lupa juga yang saya hormati Komite Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, beliau Bapak Tarwandi. Siang ya Pak. Tidak lupa juga teman-teman saya Dewan Guru SD Negeri 2 Tamanrejo. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi terkait dengan program pembelajaran yang diberikan oleh kementerian, yaitu melalui program keprofesian berkelanjutan khusus untuk Mapol PJOK. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya nanti akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek, saya singkat nanti, yaitu BUCERMA, Bugar Cerdas Bersama. Itu nantinya akan menjadikan salah satu program di SD Negeri 2 Tamanrejo, tentunya dengan harapan peningkatan prestasi belajar seluruh siswa SD Negeri 2 Tamanrejo melalui pendidikan kebugaran PJOK dan tentunya pemanfaatan aset sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja saya akan menyampaikan terkait dengan program apa saja yang ada di dalam BUCERMA tersebut. Izinkan nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, salah satunya adalah latar belakang. Apa sih yang menjadikan latar belakang bahwasanya program BUCERMA itu bisa dilaksanakan? Jadi bagi saya, dalam waktu membuat program tersebut, saya melatar belakangi bahwasanya untuk SD Negeri 2 Tamanrejo itu
aset, yang mana aset tersebut dapat dimanfaatkan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga minat dan bakat anak tersalurkan. Hal ini sesuai dengan sebuah dari Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita harus memenuhi terkait dengan kebutuhan peserta didik. Setelah saya mencoba menggali potensi, sebagian besar murid di SD Negeri 2 Tamanrejo itu dapat diamati bahwasanya mereka merupakan aset manusia yang mempunyai minat untuk aktivitas olahraga. Karena saya lihat anak-anak itu lebih condong ketika mereka bergerak, atau bahasanya kalau orang sini ya anaknya berolahraga. Katanya kalau olahraga itu jangan sampai ketinggalan pelajarannya. Nah itu mungkin ini menjadikan salah satu pedoman saya terkait dengan kegiatan atau program yang akan saya laksanakan. Dengan melalui pembelajaran PJOK diharapkan dan didukung juga untuk mata pelajaran yang lain, misalkan seperti bahasa Indonesia. Karena untuk jenjang sekolah dasar tentunya tidak ada guru mapel, yang ada hanya guru kelas. Tapi guru kelas tersebut juga akan otomatis membawai untuk memberikan pengajaran tentang mapel bahasa Indonesia. Dan dengan memanfaatkan aset isi sekolah yang dimiliki, itu sangat diperlukan program tersebut untuk menumbuhkan student agensi atau agen siswa. Berikutnya tujuan dari program ini adalah yang pertama tentunya mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga mampu meningkatkan terkait dengan kebugaran jasmani dan mampu mencegah berbagai penyakit. Jadi harapan saya dengan adanya program Bu Cerma nanti anak-anak itu akan bugar. Ketika anak itu bugar, anak-anak akan jauh jika atau istilahnya apa ya? Ketika untuk apa ini adanya misalkan persoalan penyakit dan sebagainya itu akan dijauhkan ketika mereka semua bugar. Terus yang kedua, menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga mereka lebih fokus, konsentrasi dan berprestasi dalam pelajaran. Artinya begini Bapak Ibu, dengan ketika harapan saya dalam membuat program ini itu ketika anak bugar, tentunya anak itu akan meningkat kemampuan kognitif mereka yang nantinya akan meningkatkan pula prestasi dalam belajar mereka. Ketika prestasi belajar mereka, otomatis anak secara prestasi akademiknya juga akan meningkat. Itu harapan dari program saya. Terus yang ketiga yaitu membentuk pola hidup sehat sejak dini, di mana dalam praktek resminya itu sehingga kebiasaan mereka akan terbawa hingga dewasa. Artinya ketika dengan adanya kebugaran jasmani, kita memberikan materi, kita memberikan praktek langsung terkait dengan kegiatan program kebugaran tersebut, itu anak akan mengingat sampai dewasa nanti. Bahkan ketika anak sudah keluar atau sudah lulus, nantinya akan mengalami yang namanya kita sebagai manusia itu harus menjaga kebugaran. Jangan sampai kita tidak bisa istilahnya ya tidak bugar, karena ketika tidak bugar akan mudah terserang penyakit. Terus yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik kelompok. Artinya nanti dalam proses atau praktek program Bu Cerma tadi itu diharapkan anak akan berkolaborasi, anak akan bekerja sama. Ketika anak tersebut bekerja sama berkolaborasi, mereka akan merasa dekat antara satu dengan satunya, dan mereka akan mulai menghargai pendapat dari temannya. Terus ada masukan pendapat juga, istilahnya anak dilatih untuk memberikan usulan atau pendapat, ide seperti itu. Itu untuk tujuan programnya. Terus berikutnya terkait dengan capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian jelas di sini terlihat yang pertama adanya peningkatan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran berkala. Yang kedua, meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa, termasuk pola makan dan aktivitas fisik rutin. Nah, kalau untuk yang di
di poin 3 ini ya Bapak Ibu, terbentuknya kebiasaan hidup sehat adalah di mana anak itu ketika mereka sudah kita perlakukan atau anak-anak itu paham yang namanya bugar, mereka akan membawa kesadaran sendiri. Oh, ketika saya menjadi bugar itu saya akan lebih sehat. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita tanamkan di katakanlah di kognitif anak dan daya pikir anak dan kemampuan anak. Ketika anak itu paham benar tanpa kita suruh, mereka pasti akan paham karena karakter kita sudah bangun sejak dini. Terus yang berikutnya untuk langkahnya, bagaimana langkah kegiatan program Bucerma tadi? Tentunya saya seperti saat ini, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Jadi seperti saya, terus ibu kepala sekolah, jenengan itu termasuk komunitas belajar sekolah yang saling dan harus untuk berkomunikasi, ya. Terus berikutnya mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Terus yang berikutnya melaksanakan program dan evaluasi dan refleksi. Adapun dari hasil langkah dan selanjutnya itu guru sebagai fasilitator. Dalam arti di sini guru itu mendampingi, mampu memberikan kesempatan peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Terus yang berikutnya, kesiapan siswa lebih siap dalam menghadapi tantangan akademik dan non akademik ketika dengan mental dan fisik yang lebih baik. Ini yang terutama yang kita harapkan Bapak Ibu guru semua ya, dari program Bucerma tadi. Nantinya anak itu siap dalam menghadapi tantangan, entah itu secara akademik maupun non akademik. Mereka mungkin ketika sudah terjun di dunia masyarakat, mereka akan lebih paham dan mempunyai mental serta fisik yang lebih baik. Itu untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama adalah merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi nanti program Bucerma tadi itu bukan kegiatan intrasekolah, tapi merupakan kegiatan kokurikuler. Di mana kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang masih ada berkesinambungan dengan kegiatan intrakurikuler, tapi hal ini tidak dilaksanakan pada waktu jam pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Terus yang berikutnya direncanakan mulai Desember 2024 dalam jeda asesmen sumatif akhir semester. Nah, ini nanti di jeda ini kita berkolaborasi seluruh KBS komunitas belajar sekolah untuk melakukan program Bucerma tadi. Caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus yang ini jelas ya, melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 2 Tamanrejo. Terus selanjutnya mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Ini salah satu bentuk kemampuan kita sebagai guru itu mampu memanfaatkan aset di sekolah, dimanfaatkan benar-benar asetnya. Terus berikutnya adalah mitra kerja, yaitu komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Nah, pada kesempatan hari ini kita bisa menghadirkan beliau ada di kita di ruangan ini. Beliau Bapak Tarwadi itu salah satu bentuk mitra kerja kita dengan komite sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Pak dari komite itu mengharapkan untuk kita terus meningkatkan baik itu kerjasama kolaborasinya agar kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Tamanrejo semakin baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada 4 aset yang dimiliki SD Negeri 2 Tamanrejo terkait dengan program Bucerma tadi, yaitu yang pertama manusia. Jelas kalau manusia itu terlihat di kepala sekolah misalkan sebagai peran untuk menjadi penanggung jawab. KBS yaitu fasilitas KBS itu kita termasuk di fasilitasnya, guru juga pendamping, terus siswa menjadi peserta atau pemeran utama, masyarakat sekitar menjadi pendukung. Selanjutnya untuk finansialnya yaitu dana BUSP. Program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Artinya nanti di program Bucerma ini kita sudah melewat di anggaran untuk RAB-nya. Bapak komite izin menyampaikan dia mungkin kemarin karena dari ibu kepala sekolah dan teman-teman guru sudah sudah bermusyawarah dulu terkait
terkait dengan program ini. Nah, sejak ini kan kita diseminasikan ke seluruhnya, termasuk Bapak yang sudah hadir di siang hari ini. Nah, ini nanti dana BSW itu khususnya untuk apa? Misalkan ada beberapa hal terkait dengan persiapan kegiatan Busirma tadi. Misalkan ada kurang, mungkin bisa juga kita tiadakan di anggaran dana BUSD. Selanjutnya untuk fisik, kalau fisik nanti lapangan sekolah dan peralatan sekolah, alhamdulillah saya sebagai guru PJOK di SD 2 Tamarjo nanti bisa memfasilitasi kegiatan program tersebut, artinya bisa membantu sarprasnya seandainya ada kurang satu atau dua mungkin bisa dilengkapi juga dengan bantuan secara finansial melalui dana BUSD. Yang terakhir adalah sosial, di mana ini sekali lagi saya menegaskan Bapak Komite Pak Tarwadi bahwasanya dukungan masyarakat sangat berpengaruh Bapak terkait program ini. Pengaruhnya di mana? Misalkan katakanlah ketika anak sudah mempunyai kebiasaan yang baik, mereka otomatis akan melakukan hal-hal yang benar-benar positif, hal-hal yang benar-benar baik. Katakanlah ketika orang tua atau kita sudah tahu bahwa ini ada program sekolah terkait kebugaran jasmani mereka, otomatis orang tua secara tidak langsung juga akan memantau hal yang paling mudah dan paling sepele, misalkan pola makan anak, pola istirahat anak. Itu sangat membantu dalam peningkatan kebugaran jasmani juga. Ketika anak terlalu capean atau pola makan tidak bagus pun akan menghasilkan nilai untuk kebugaran jasmani yang kurang. Itu. Selanjutnya di rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini dari program Busirma tadi, Bugar Cerdas Bersama. Evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung, yaitu di jeda kegiatan asas. Maksudnya begini, dari evaluasi ini kita ambil pada waktu kegiatan pas pelaksanaan Busirma tadi, yaitu di jeda kegiatan asas. Terus untuk pengukuran evaluasi menggunakan prosedur PKJI SD, tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan melihat berapa skor yang didapat oleh si anak, terutama untuk anak kelas 4, 5, 6. Katakanlah mereka disuruh push up berapa kali dalam waktu 1 menit, dia mampu berapa. Itu ada nanti pedoman angka yang tidak bisa digabung-gabungkan. Ketika anak itu nilainya bagus, berarti dia sudah mendapatkan gerakan sekian dalam waktu 1 menit. Ada lagi nanti yang push up, set up, lari, bahkan untuk yang vertical jump juga ada itu. Terus berikutnya, selain melakukan evaluasi bersama KBS terkait program ini, Bapak Ibu, tentunya kita melihat apakah berjalan dengan baik atau belum, terus apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Kita juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah rekan sejawat, komite, tentunya dengan tadi sebagai aktor utama. Jadi nanti program ini juga dijadikan sebagai tolok ukur siswa kelas 5 khususnya dalam pelaksanaan ANBK sekolah. Jadi ketika diharapkan anak mempunyai kemampuan atau kebugaran jasmani yang baik, anak itu akan meningkat secara kognitifnya. Selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Nah, ini akan terjadi Bapak Ibu terkait dengan program ini, yaitu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi adanya kekurangan waktu. Karena apa? Untuk koordinasi dengan pihak orang tua dan solusi yang akan berkoordinasi dengan KBS itu merupakan salah satu bentuk tantangan kita. Artinya kurangnya waktu kita berkoordinasi dengan orang tua. Mungkin setelah ini dalam jangka waktu 2 minggu ke depan saya akan langsung melanjutkan tindakan berikutnya, yaitu kemungkinan akan diundang seluruh wali murid dari kelas 4, 5, 6 atau pihak orang tua untuk hadir di sekolah terkait dengan program ini, Pak. Jadi program Bugar Anak itu nantinya akan mempengaruhi terkait dengan kemampuan kognitif anak untuk prestasi belajar. Itu terus yang terakhir, alhamdulillah sudah sampai yang terakhir ya. Jadi sekali lagi program ini nanti akan menghitung kemampuan atau menilai, mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa yang baik putra maupun putri, terutama untuk jenjang kelas 4, 5, dan 6. Sekali lagi ini akan dilaksanakan di jenjang asas ya, akhir semester asesmen sumatif akhir semester yang kita awali nanti di bulan Desember. Jadi itu mungkin sedikit
materi dari saya, pengantar dari saya, dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke pembawa acara untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Acara ini yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ardina dengan pemaparan yang sangat bagus ya. Semoga nanti Bapak Ibu Guru bisa mengikuti jejak Pak Dina seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dina. Amin ya. Memasuki acara yang kelima yaitu tanya jawab. Pak Dina ini untuk tanya jawab diberikan kesempatan untuk berapa orang? Monggo Bu, mungkin bisa kita dari satu dulu, kalau mungkin seandainya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, tidak apa-apa. Jadi biar teman-teman juga di sini sudah benar-benar paham keluar kita dari sini program ini bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu mungkin Bu. Jadi monggo nanti ada pertanyaan silakan sebisa mungkin saya akan bantu untuk menjawab. Oh iya, terima kasih. Kita beri kesempatan kepada 2 guru atau 3 guru gitu ya Pak Dina ya. Iya. Untuk acara tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin dari Pak Yono atau Bu Ita dulu. Oh, mau Bu Wiwi dulu. Monggo silakan Bu Wiwi. Mau bertanya Mbak Dina, dari materi tadi apa manfaat signifikan dari program Bucerna bagi peserta didik? Terima kasih Mbak Dina. Langsung jawab. Baik, terima kasih Bu Wiwi terkait dengan pertanyaan dari jenengan. Jadi manfaat yang signifikan apa terkait dengan kegiatan Bucerna tadi? Ini bentuk program, sekali lagi bentuk program dan mungkin baru kali ini kita laksanakan. Jadi program ini diharapkan, saya berpikir bahwasanya ketika anak itu bugar, anak itu mempunyai kebugaran jasmani yang baik, itu anak akan meningkat secara kognitifnya, secara daya pikirnya, dan terutama sebenarnya itu anak-anak itu akan lebih fokus ketika proses pembelajaran ya Pak. Contohnya anak akan lebih berkonsentrasi. Karena kadang saya melihat setelah olahraga itu banyak Bapak Ibu kelas yang mengaku ke saya, Pak itu anaknya kecapean, Pak itu anaknya kok seperti sudah lelah Pak, tidak mau proses belajar di selanjutnya. Nah ini dari kita ambil petikan penjelasan terkait kebugaran jasmani itu kita harapan saya itu anak sudah mampu untuk melanjutkan kembali. Contoh pengertian kebugaran jasmani saja itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan dan mampu untuk melanjutkan untuk aktivitas berikutnya. Nah, kata penebalan mampu aktivitas berikutnya inilah yang saya ambil Pak atau Bu ya. Jadi di sini ketika anak katakanlah mungkin tidak pas jam pelajaran TJK, mungkin pelajaran matematika, anak kadang jam pagi oke, anak masih seger, masih siap untuk belajar, tapi ternyata setelah istirahat mau ganti pelajaran anak sudah males lagi, ternyata mereka daya pikirnya sudah turun. Salah satunya penyebabnya adalah tingkat kebugaran jasmani mereka juga turun. Nah ini perlu kita tingkatkan. Jadi pertanyaan dari Bu Wi tadi, manfaat signifikannya adalah ketika kebugaran itu baik atau meningkat, diharapkan tingkat prestasi anak, kualitas pembelajarannya pun juga akan meningkat. Begitu Bu Wiwi jawaban dari saya. Terima kasih. Monggo ya. Terima kasih jawabannya dari Pak Dina. Mungkin Bu Wiwi sudah jelas atau belum jelas Bu Wiwi? Oh, sudah jelas ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Karena tadi penjelasannya mungkin sudah sangat jelas sekali ya. Untuk tanya jawab yang kedua diberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang lain, bisa tunjuk jari. Oh, Bu Ita ya, monggo Bu Ita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini tadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Dina, saya akan menanyakan kenapa program bencana hanya untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Terima kasih. Baik Bu Ita, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ini. Sederhana tapi juga membuat saya berpikir lebih tambah lagi ya. Jadi kenapa Pak program Bujirma ini bukan cerdas bersama itu kan kok kenapa yang diambil kelas 4, 5, dan 6? Padahal di sisi untuk jenjang SD kan ada kelas 1, 2, 3, kenapa kok 4, 5, 6? Jadi harapan saya begini Bu. Yang pertama tentunya aktivitas gerakannya saya memakai aturan dengan pedoman baku Pak atau Bu ya. Di sini tuh penilaiannya itu sudah ada kategorinya. Jadi angka-angka sekian, umur sekian itu yang akan nanti kita capai harus mampu mendapatkan nilai sekian dalam kategori baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya kelas 4? Yang pertama kalau kelas 4 itu anak-anak itu perpindahan jenjang dari kelas rendah ke kelas tinggi. Itu langkah tahap pertama kali anak mengenal istilahnya tentang pengkelasan, dan tentunya akan dari Bapak Ibu guru akan berbeda pelakuannya. Misalkan hal sederhana, misalkan untuk pulang saja mungkin akan berbeda jamnya. Anak juga akan merasa kaget, biar tidak kaget salah satunya melihat kebugaran itu kelas 4. Untuk yang kelas 5 tentunya dengan persiapan adanya ANBK. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer, itu kan salah satu bentuk nantinya ketika ditarik kesimpulannya adalah dinilai rapor pendidikan kita. Jadi ketika nanti hasil ANBK-nya bagus, rapor pendidikannya juga akan meningkat. Terus yang terakhir, kenapa kelas 6? Tentunya kalau kelas 6 jelas ketika kebugarannya bagus, mereka ketika mengikuti kegiatan seperti ujian sekolah itu ya, yang sudah itu anak akan menghasilkan juga nilai atau prestasi yang bagus. Berarti sementara dari Bujirma tadi, sementara untuk program Bujirma tadi itu diharapkan kelas 4, 5, 6 fokusnya untuk tahun ini akan meningkat dan mungkin akan dilanjutkan di yang kelas-kelas rendah di tahun-tahun berikutnya. Begitu untuk sementara saya lanjutkan, monggo Bu Fia bisa saya lanjutkan. Terima kasih Pak Dina atas penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oh, sekali, monggo. Izin bertanya, Pak Dina. Pertanyaan saya adalah bagaimana supaya program ini dapat terlaksana dengan lancar? Begitu saja ya. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Juga pertanyaan yang luar biasa dari Bu Kali terkait dengan bagaimana program ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya. Yang pertama tentunya dari KBS, komunitas belajar sekolah, itu dari seluruh dewan guru yang ada di SD Negeri 2 Tamanrejo, dan tentunya juga adanya tangan panjang dari komite sekolah dalam menyampaikan program ini kepada seluruh masyarakat. Di Pak Tarwadi yang kebetulan hadir di hari ini untuk bisa membantu menyampaikan program Bugar Cerdas Bersama. Dengan Bugar itu kita diharapkan akan cerdas bersama, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini butuh kolaborasi Bapak Ibu. Kita selalu berkomunikasi, kita selalu memberikan masukan, ide. Bahkan untuk program ini karena baru pertama kali, bisa jadi ini program nantinya akan mendapatkan banyak catatan khusus. Misalkan seperti Pak, ini kekurangannya di sini, oke, tidak apa-apa, itu menjadikan masukan biar nantinya program ini dapat terus berkembang dan terus meningkat dan saling melengkapi antara tahun sekarang misalkan 2024, tapi di tahun 2025 akan juga meningkat. Ya, meningkat dalam programnya dan akan menjadikan lebih sempurna. Jadi sekali lagi Bapak Ibu butuh kolaborasi Bapak Ibu. Itu yang utama bagi saya, kerjasama, komunikasi
dari jenengan semua, baik KPS, komite sekolah maupun kepala sekolah juga ada, tentunya anak didik kita. Itu Bu Kale jawaban dari saya, semoga bisa istilahnya memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan, dan saya pribadi juga mengharapkan kerjasama ini akan bisa sampai maksimal di kegiatan program di Desember nanti. Moga Bu Fia saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak. Ini untuk acara tanya jawab masih berlanjut atau cukup sekian Pak Gina? Atau masih ada yang mau bertanya? Boleh? Monggo tunjuk jari. Atau Bapak Komite boleh mau bertanya? Oh tidak. Berarti oh ya, untuk acara tanya jawab hari ini berarti kita cukupkan ya. Mungkin sudah waktunya sudah cukup ya. Langsung saja memasuki acara yang ke-6, yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya pribadi. Okay? Sebelum acara kita tutup siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati, Kepala SD Negeri 2 Tamanrejo, Kecamatan Sukorejo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mardina yang telah berbagi praktik baik tentang program Bucerna Bugar Cerdas Bersama di SD Negeri 2 Tamanrejo, berbagi praktik baik pada rekan-rekan guru di sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo. Harapan kami dengan adanya praktik baik tersebut bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Tamanrejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ibu Fajria Afiati, guru SD Negeri 2 Tamanrejo. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan diseminasi dari Bapak Mardina terkait dengan RTL PJOK. Hal ini menggugah saya untuk lebih berperan aktif dalam mengedepankan pembelajaran yang terkait pada peserta didik. Sukses buat Pak Mardina dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.